Selamat pagi pemirsa TVR 09. Apa kabar pemirsa TVR Parlemen dimanapun Anda berada? Berjumpa lagi dalam program TVR 09 bersama saya Alfat Rizky dan rekan saya. Tentu saja bersama saya Angga Natarini, dan dalam 30 menit ke depan pemirsa kami akan sajikan kepada Anda sejumlah berita nasional khususnya dari sudut pandang DPR RI sebagai referensi Anda dalam memahami dinamika politik, ekonomi, sosial, dan budaya di Indonesia. Dan pemirsa TVR Parlemen, inilah TVR 09 selengkapnya. Pemirsa, Komisi 11 DPR RI menyoroti temuan Kejaksaan Agung tentang terjadinya potensi kerugian negara sebesar 2,5 triliun rupiah pada anak perusahaan PT Waskita Beton. Lebih lanjut, Komisi 11 menegaskan perlu keterbukaan informasi terkait pembukuan kerugian tersebut karena menyangkut dana publik. Rapat dengar pendapat Komisi 11 DPR RI dengan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara dan PT Waskita Karya menyoroti temuan Kejaksaan Agung tentang terjadinya potensi kerugian negara sebesar 2,5 triliun rupiah pada anak perusahaan PT Waskita Beton. Menanggapi hal tersebut, anggota Komisi 11 DPR RI Andreas Edi Susetio menegaskan perlu keterbukaan informasi terkait penjelasan tentang pembukuan kerugian tersebut karena hal tersebut menyangkut dana publik. Yang juga penting bahwa prosit atau perolehan dari porsi saham publik itu akan digunakan perusahaan untuk meningkatkan perusahaan sehingga perusahaan dapat menerapkan ESG, Environment, Social, dan Governance. Kita tahu bahwa saat ini saham-saham yang menerapkan ESG itu memperoleh nilai premium, dan ini sangat penting karena dengan demikian akan meningkatkan nilai saham dari perusahaan tersebut dan juga memberi keuntungan kepada pemegang saham minoritas. Komisi 11 DPR RI juga menyoroti pengawasan dan pengendalian Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan terhadap anak perusahaan PT Waskita karena disinyalir menjadi sumber masalah dengan total hutang mencapai 28,7 triliun. Harapannya, penyelesaian restrukturisasi akan berhasil apabila disertai partisipasi dari Lembaga Pembiayaan Investasi Indonesia. Raihan dan Yoga, TVR Parlemen, melaporkan. Komisi 7 DPR RI menolak usulan Dirut PLN untuk mengkonversi pemakaian kompor gas LPG menjadi kompor listrik induksi. Perubahan ini dinilai akan berdampak sangat besar bagi masyarakat, dan untuk itu Komisi 7 DPR RI melakukan pembahasan mendalam dengan pemerintah. Komisi 7 DPR RI menolak usulan Dirut PLN untuk mengkonversi pemakaian kompor gas LPG menjadi kompor listrik induksi karena dinilai belum pernah dibicarakan di tingkat DPR dan perlu pembahasan mendalam dengan Kementerian ESDM untuk menerapkannya menjadi kebijakan. Pada rapat dengar pendapat dengan Direktur Utama PLN Darmawan Prasojo di Gedung Nusantara 1 DPR RI, anggota Komisi 7 DPR RI Mukhtarudin menyampaikan, untuk menjalankan kebijakan ini diperlukan pembicaraan lebih lanjut dengan pemerintah karena hal ini mempengaruhi postur APBN, jumlah subsidi, dan berdampak sangat besar kepada kehidupan masyarakat. Kalau konversi bukan kapasitas Dirut PLN untuk menjelaskan, karena itu kebijakan. Tapi dan ini bukan karena ini menyangkut kebijakan energi, dan ini menyangkut rakyat banyak, ya, dan juga menyangkut kepada postur APBN, menyangkut subsidi dan lain-lain, tentu tidak bisa dibicarakan oleh Dirut PLN. Dibicarakan oleh pemerintah. Dalam ini adalah Kementerian SDM sebagai mitra Komisi 7. Anggota Komisi 7 DPR RI Ramson Siagian menambahkan, surplusnya pasokan tenaga listrik pada saat ini tidak dapat dijadikan alasan untuk melakukan kebijakan tersebut. Dan juga nanti 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun mendatang, nanti kan pertumbuhan ekonomi jalan terus. Pada saat 3 ke 5 tahun mendatang, bisa-bisa energi listrik kita bisa defisit kalau pertumbuhan ekonomi tinggi. Nah, jadi itu kan membahayakan juga nanti kepada masyarakat luas yang telah beralih misalnya dengan terpaksa ke kompor induksi. Ferdian dan Temi, TVR Parlemen melaporkan. Badan Anggaran DPR RI mendorong pemerintah untuk melakukan pengawasan pemakaian bahan bakar minyak usai terjadi lonjakan konsumsi BBM bersubsidi. Informasi selengkapnya pemirsa sesaat lagi. Untuk itu tetaplah bersama kami di TVR 09.
tugas dan fungsi DPR RI sangat penting bagi negeri ini sebagai pengemban amanat rakyat. Namun tidak banyak yang tahu apa saja fungsi dan tugas dari DPR. DPR mempunyai 3 fungsi pokok, yaitu legislasi, anggaran, dan pengawasan. Ketiga fungsi tersebut harus dilaksanakan dalam kerangka fungsi representasi yang mengedepankan kepentingan rakyat berdasarkan aspirasi masyarakat dan untuk kesejahteraan rakyat. Dari fungsi legislasi, DPR RI mempunyai tugas dan wewenang untuk menyusun dan menetapkan program legislasi nasional bersama dengan pemerintah, menyusun dan membahas rancangan undang-undang, menerima rancangan undang-undang dari DPD, membahas rancangan undang-undang yang diusulkan oleh Presiden ataupun DPD, menetapkan undang-undang bersama dengan Presiden, menyetujui atau tidak menyetujui peraturan pemerintah pengganti undang-undang yang diajukan Presiden untuk ditetapkan menjadi undang-undang. Sementara, fungsi anggaran membahas dan memberikan persetujuan atau tidak memberikan persetujuan terhadap rancangan undang-undang tentang APBN yang diajukan Presiden, memperhatikan pertimbangan DPD atas rancangan undang-undang tentang APBN dan rancangan undang-undang terkait pajak, pendidikan, dan agama, menindaklanjuti hasil pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang disampaikan oleh BPK, memberikan persetujuan terhadap pemindahantanganan aset negara maupun terhadap perjanjian yang berdampak luas bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara. Dan fungsi pengawasan, melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang, APBN, dan kebijakan pemerintah, membahas dan menindaklanjuti hasil pengawasan yang disampaikan oleh DPD terkait pelaksanaan undang-undang mengenai otonomi daerah, pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, pelaksanaan APBN, pajak, pendidikan, dan agama. Terima kasih. Video ini dipersembahkan oleh TV dan Radio Parlemen, Biro Pemerintahan Parlemen, Sekretariat Jenderal, dan Badan Keahlian DPR RI. Terima kasih pemirsa, masih di TVR 09. Pemirsa, konsumsi bahan bakar minyak subsidi mengalami lonjakan yang tinggi. Untuk itu, Badan Anggaran DPR RI mendorong pemerintah untuk melakukan pengawasan dan pembatasan pemakaian kuota BBM bersubsidi. Hal ini dilakukan untuk menghindari terjadinya kelangkaan BBM bersubsidi di tengah-tengah masyarakat. Konsumsi bahan bakar minyak subsidi mengalami lonjakan tinggi yang mencapai 73% dari total kuota. Anggota Banggar DPR RI mendorong pemerintah untuk melakukan pengawasan dan pembatasan pemakaian kuota BBM subsidi. Ditemui di Gedung Nusantara 2 DPR RI, Mukhtarudin meminta pemerintah dan PT Pertamina untuk melakukan pengawasan terhadap sisa kuota BBM hingga akhir tahun 2022 ini. Hingga bulan Juli 2022, Pertamina telah melaporkan konsumsi BBM jenis Pertalite sebanyak 16,8 juta kiloliter. Walaupun telah kenaikan harga BBM sudah dilakukan, tapi pemerintah, khususnya Pertamina dan stakeholder terkait harus melakukan pembatasan secara ketat terhadap kuota sisa BBM bersubsidi, baik solar maupun Pertalite sampai tahun 2022 ini agar bisa sampai Desember 2022. Kalau tidak dilakukan pengawasan secara ketat, juga nanti akan jebol kan gitu. Oleh karena itu menjadi satu catatan penting. Naik oke, tapi jangan sampai masyarakat langka gitu lah. Sudah naik, langka lagi kan jadi masalah. Oleh karena itu maka kita naik oke, stok harus tersedia ya, dan masyarakat tidak sulit untuk membeli BBM. Nah itu yang harus dijaga ke depannya oleh pemerintah dan khususnya Pertamina dalam rangka menyiapkan suplai-nya kepada SPBU itu jangan sampai terhambat. Lebih lanjut, Mukhtarudin menyampaikan harga BBM subsidi jenis Pertalite saat ini masih belum mencapai harga keekonomian, yaitu sebesar Rp14.450 per liter. Sehingga pemerintah pun masih memberikan subsidi. Hal ini perlu diawasi oleh pemerintah agar beban APBN tidak membengkak. Vinita dan Rifki, TVR Parlemen melaporkan. Pemirsa, Komisi 2 DPR RI mengevaluasi sejumlah kasus pertanahan yang belum tuntas dan di Badan Pertanahan Nasional Jawa Timur. Salah satunya terkait dengan pengaduan sejumlah warga tentang persoalan tanah berstatus sertifikat hijau atau sertifikat hijau di Kota Surabaya. Komisi 2 DPR RI mengunjungi kantor wilayah Badan Pertanahan Nasional Jawa Timur untuk mengevaluasi sejumlah kasus pertanahan yang hingga saat ini belum tuntas seperti pengaduan sejumlah warga terkait persoalan tanah berstatus sertifikat hijau atau surat hijau di Kota Surabaya.
Menurut Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI Samsur Rijal, ada beberapa data kasus pertanahan yang harus dilengkapi pihak BPN, terutama masalah data HGB dan HPL. Oleh karena itu, pihaknya menampung aduan dari masyarakat terkait permasalahan tanah di kota Surabaya ini, untuk kemudian diteruskan langsung ke pemerintah pusat. Karena itu kami akan membawa masalah ini kepada pihak menteri terkait, ya mana saja menteri terkait yang berkaitan dengan apa yang diusulkan oleh 3 kelompok masyarakat tadi itu. Ya, jadi ini akan kita carikan solusinya. Anggota Komisi 2 Rahmat Muhajirin mengatakan, upaya pendampingan kepada masyarakat terkait permasalahan surat hijau yang dilakukan selama ini sudah mulai menunjukkan hasil. Formulasi kebijakan dari para pemangku kepentingan diperlukan agar permasalahan ini bisa terselesaikan. Tadi juga sudah dirumuskan bahwa oleh Kak Kanwil ya, tidak kurang dari KPK, kemudian Kejaksaan, kemudian Kejaksaan Agung maksudnya ya, kemudian Kepolisian RI, BPK, ini nanti akan cari formulanya, gimana cara menjalankannya surat hijau di Surabaya ini yang menurut catatan BPN tadi ada 33.000 peta bidang, tapi kalau menurut masyarakat surat hijau sendiri ada 48.000 peta bidang. Dari Jawa Timur, Andri TVR Parlemen melaporkan. Terkait kebocoran data akibat peretasan, Komisi 1 DPR RI menilai keamanan cyber nasional masih sangat lemah. Untuk itu, Komisi 1 mendesak Badan Cyber dan Sandi Negara atau BSSN dan Kementerian Kominfo untuk memperkuat sistem pengamanan data nasional. Kebocoran data akibat peretasan yang terjadi menunjukkan adanya celah kelemahan sistem keamanan siber di Indonesia. Komisi 1 DPR RI mendesak BSSN dan Kominfo RI memperkuat sistem pengamanan data nasional. Menanggapi hal itu, anggota Komisi 1 DPR RI Fadlizon menilai keamanan siber nasional masih sangat lemah. Peretasan data pribadi oleh hacker menandakan tidak adanya sistem keamanan siber yang kuat. Fadli berpendapat BSSN harus menjadi garda terdepan dalam menjaga keamanan data milik negara. Pasalnya, jika banyak data rahasia negara bocor, akan mengganggu stabilitas keamanan nasional. Apalagi ini terkait juga peretasan data-data pribadi, ini sangat membahayakan, apalagi data-data yang terkait dengan yang sifatnya rahasia atau konfidensial. Ini kan menurut saya bisa mengganggu keamanan negara juga gitu ya. Kalau ini bisa diumbar di dark web dan sebagainya, harus ada langkah-langkah. Apa yang dilakukan oleh Pak Presiden ya salah satu saya kira keseriusan menanggapi ini. Tetapi harusnya kementerian dan lembaga yang terkait ini harus introspeksi ya, mereka harus jangan hanya melaporkan hal-hal yang baik tapi sebenarnya tidak gitu. Saya kira intervensi ini sangat penting ya untuk membuat kewaspadaan lebih serius gitu, bahwa secara keamanan cyber kita masih di bawah standar gitu. Fadli menambahkan pemerintah perlu mewaspadai kebocoran data nasional dan berharap adanya peningkatan kualitas pengetahuan SDM dan teknologi untuk mencegah kebocoran data. Hilman dan Dodi, TVR Parlemen melaporkan. Pemirsa, Komisi 4 DPR RI meminta pemerintah lebih memperhatikan nasib nelayan dan petani yang terdampak langsung oleh kenaikan harga BBM. Informasi lengkapnya sesaat lagi pemirsa, untuk itu tetaplah bersama kami di TVR 09. Tugas dan fungsi DPR RI sangat penting bagi negeri ini sebagai pengemban amanat rakyat. Namun tidak banyak yang tahu apa saja fungsi dan tugas dari DPR. DPR mempunyai 3 fungsi pokok, yaitu legislasi, anggaran, dan pengawasan. Ketiga fungsi tersebut harus dilaksanakan dalam kerangka fungsi representasi yang mengedepankan kepentingan rakyat berdasarkan aspirasi masyarakat dan untuk kesejahteraan rakyat. Dari fungsi legislasi, DPR RI mempunyai tugas dan wewenang untuk menyusun dan menetapkan program legislasi nasional bersama dengan pemerintah, menyusun dan membahas rancangan undang-undang, menerima rancangan undang-undang dari DPD, membahas rancangan undang-undang yang diusulkan oleh Presiden ataupun DPD, menetapkan undang-undang bersama dengan Presiden, menyetujui atau tidak menyetujui peraturan pemerintah pengganti undang-undang yang diajukan Presiden untuk ditetapkan menjadi undang-undang. Sementara, fungsi anggaran
membahas dan memberikan persetujuan atau tidak memberikan persetujuan terhadap rancangan undang-undang tentang APBN yang diajukan Presiden, memperhatikan pertimbangan DPD atas rancangan undang-undang tentang APBN dan rancangan undang-undang terkait pajak, pendidikan, dan agama, menindaklanjuti hasil pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang disampaikan oleh BPK, memberikan persetujuan terhadap pemindahantanganan aset negara maupun terhadap perjanjian yang berdampak luas bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara. Dan fungsi pengawasan, melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang, APBN, dan kebijakan pemerintah, membahas dan menindaklanjuti hasil pengawasan yang disampaikan oleh DPD terkait pelaksanaan undang-undang mengenai otonomi daerah, pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, pelaksanaan APBN, pajak, pendidikan, dan agama. Terima kasih. Video ini dipersembahkan oleh TV dan Radio Parlemen, Biro Pemerintahan Parlemen, Sekretariat Jenderal, dan Badan Keahlian DPR RI. Kembali pemirsa di TVR 09. Kenaikan harga BBM jenis solar, Pertalite dan juga Pertamax yang diberlakukan pemerintah per tanggal 3 September 2022 lalu kini berdampak langsung pada masyarakat seperti pada nelayan dan juga petani. Nah pemirsa, kenaikan harga BBM membuat nelayan sulit untuk melaut akibat harga solar yang tinggi dan juga berpengaruh pada harga produksi nelayan. Dan bagi petani, kenaikan harga BBM berpengaruh pada kegiatan pertanian seperti membajak sawah dengan traktor. Dan tentunya pemirsa, berikut ini laporan mendalam yang telah dirangkum oleh tim redaksi TVR Parlemen dalam segmen Editorial Parlemen berikut ini. Tanggal 3 September 2022, pemerintah menaikkan harga BBM jenis solar, Pertalite dan Pertamax dengan rincian harga Rp6.800 per liter untuk solar, Rp10.000 per liter untuk Pertalite, dan Rp16.500 per liter untuk Pertamax. Di sektor kelautan dan perikanan, para nelayan di sejumlah daerah memilih untuk tidak melaut pasca kenaikan harga solar. Anggota Komisi 4 DPR RI, Andi Akmal Pasludin, mengatakan sebelum kenaikan harga BBM, inflasi di bidang pangan sudah mencapai 11%. Dengan kenaikan harga BBM, inflasi di bidang pangan akan mengalami peningkatan. Selain itu, Akmal menyebut bahwa kenaikan harga BBM akan berdampak pada meningkatnya pengangguran dan kemiskinan. Jadi saya kira dengan BBM luar biasa dampaknya akan menambah jumlah orang miskin, kemudian juga akan menyebabkan pertamanya pengangguran, terutama di masyarakat pesisir yang nelayan-nelayan kita kecil ini, nelayan kecil yang mereka tidak punya akses untuk membeli BBM, kalau punya akses dia tidak punya uang. Dan petani kecil juga mereka juga kesulitan untuk misalnya hand traktornya kan menggunakan solar ya, solar kan naik juga harganya. Jadi saya kira multiple efeknya bagi pertanian kita, perikanan kita luar biasa dan ini memberatkan kita. Komisi 4 DPR RI juga mendorong KKP lebih komunikatif dengan Pertamina dan BP Migas terkait penambahan kuota dan subsidi BBM bagi nelayan. Anggota Komisi 4 DPR RI, Yohanes Franciscus Lema, mengatakan nelayan harus mendapatkan hak khusus penambahan kuota BBM bersubsidi. Ansi Lema berpendapat penggunaan BBM bagi nelayan tidak bisa disamaratakan dengan masyarakat umum. Ya, yang pertama kami datang ke sini untuk mendengarkan keluhan, aspirasi ya dari masyarakat nelayan di sini dan diharapkan dengan kehadiran Komisi 4 dan mitra kerjanya Kementerian Kelautan dan Perikanan akan ada solusi. Kami mencatat ada beberapa hal tadi yang disampaikan, terutama terkait dengan misalnya BBM bersubsidi tadi. Nah, kami ingin mendorong KKP ini untuk lebih intensif lagi, lebih komunikatif lagi, berkomunikasi dengan Pertamina dan juga BP Migas terkait dengan penambahan kuota dan seterusnya. Yang kedua, tadi juga anggota Komisi 4, Kang Ono Surono sudah menegaskan terkait dengan subsidi BBM ini. Ya, ini
masyarakat nelayan ini harus mendapatkan privilege ataupun juga keberpihakan. Karena tidak bisa disamakan ya masyarakat nelayan ini dengan mereka-mereka masyarakat pada umumnya terkait dengan penggunaan BBM ini. Nah, kami juga mencatat terkait dengan... Selanjutnya, Komisi 4 DPR RI mendorong pemerintah untuk meningkatkan SPBN bagi nelayan. Anggota Komisi 4 DPR RI Suhardi Duka menyoroti dampak kenaikan harga BBM terhadap nelayan dan petani di Indonesia. Suhardi menyampaikan, kenaikan harga BBM membuat nelayan sulit untuk melaut akibat harga solar yang tinggi dan berpengaruh pada harga produksi nelayan. Sementara itu, dampak kenaikan harga BBM bagi petani juga mempengaruhi kegiatan pertanian untuk membajak sawah dengan traktor. Salah satu solusi untuk nelayan adalah buat SPBN di sentra-sentra nelayan. Nah, ini yang harus dibuat oleh KKP. Tapi kan SPBN juga punya anggaran yang besar. Tapi pemerintah tidak memberikan anggaran KKP yang cukup. Nah, olehnya itu KKP tidak bisa buat program seperti itu. Bahkan bagaimana dengan Pertamina? Dalam kesempatan yang sama, anggota Komisi 4 DPR RI Lulu Nur Hamidah mendorong pemerintah untuk meningkatkan ketersediaan stok solar dan memperbanyak jumlah SPBN agar lebih mudah dijangkau nelayan-nelayan. Kalau misalkan terpaksa harus tetap ini dinaikkan, yang subsidi khusus untuk nelayan atau kemudian untuk petani ya atau penambak atau yang budidaya itu yang tetap jangan dinaikkan. Jadi naiknya itu yang untuk umum aja udah, yang orang kaya ya memang wajar dong beli pertama naikin. Tim Liputan TVR Parlemen melaporkan. Beruntungnya nih Anggun, kita tinggal di Indonesia. Banyak sekali keindahan alam yang bisa dijadikan sebagai destinasi wisata. Salah satunya adalah Pulau Padar. Nah, keberuntungan ini ada apa saja sih di Pulau Padar ini? Informasinya sesaat lagi. Untuk itu tetaplah bersama kami di TVR 09. Terima kasih pemirsa, masih di TVR 09. Dan pemirsa, Pulau Padar merupakan salah satu pulau terbesar yang terletak di jajaran kawasan Taman Nasional Komodo, selain Pulau Komodo dan Pulau Rinca. Dan di sini Pulau Padar memiliki iklim kering dengan semak-semak dan juga padang rumput coklat membentang. Di sini menciptakan pemandangan Bukit Sabana yang sangat indah. Nah, bagaimana pemirsa? Berikut liputan lengkap mengenai Pulau Padar dalam segmen Intips, Informasi dan Tips.
Padar Labuan Bajo memang menjadi salah satu pulau terbaik di Indonesia yang mesti pemirsa singgahi. Dengan pemandangan alamnya yang begitu memukau, Pulau Padar layaknya seperti Pulau Purbakala ketika dilihat dari atas. Pulau-pulau yang terletak di Nusa Tenggara Timur perlahan memang menjadi tujuan yang begitu hits karena banyak dipromosikan melalui media sosial, salah satunya ya Pulau Padar ini. Pulau Padar merupakan pulau terbesar ketiga yang ada di dalam kawasan Taman Nasional Komodo. Dari 3 pulau utama di Taman Nasional ini, Pulau Padar menempati posisi terakhir soal luas wilayah setelah Pulau Rinca dan Pulau Komodo. Daya tarik utama yang dimiliki oleh pulau ini tentu saja pemandangan eksotisnya. Pemandangan ini akan berkali-kali lipat lebih cantik ketika pemirsa berada di puncak bukit. Sejauh mata memandang, pemirsa akan disuguhkan dengan keindahan padang sabana yang luas dan laut biru yang cantik. Topografi yang dimiliki pulau ini juga sangat unik. Dikelilingi oleh 4 teluk dalam, menjadikan pasir pantai yang dimiliki pulau ini hadir dalam berbagai warna. Pemirsa bisa menemukan pasir putih, abu-abu, sampai pasir berwarna merah muda, walaupun dominan pantainya memiliki pasir putih yang lembut. Daya tarik berikutnya adalah jumlah anak tangga yang ada di Pulau Padar. Memang untuk sampai ke puncak bukit, pemirsa harus menaklukkan beberapa anak tangga. Sebenarnya tidak ada yang tahu sih berapa jumlah pasti dari anak tangga yang ada, namun diperkirakan jumlahnya mencapai lebih dari 300 anak tangga untuk sampai ke puncak bukit. Sesampainya di puncak bukit, pemirsa akan disuguhkan padang rumput coklat yang menjadi ikon dari pulau ini. Bukit terjal yang berpadu dengan padang rumput tentu akan membuat siapapun terpesona. Dan pesonanya ini akan berkali-kali lipat lebih cantik jika pemirsa menikmatinya dari puncak bukit. Walaupun memberikan efek gersang, hampir seluruh bagian daratan di Pulau Padar ditutupi oleh rumput coklat ini. Jika disandingkan dengan birunya lautan, maka akan menjadi perpaduan yang sangat luar biasa. Bahkan, inilah yang berhasil memikat wisatawan dari luar negeri untuk mengunjungi pulau yang terletak di Labuan Bajo ini. Jika sudah berada di Taman Nasional Komodo, rasanya sayang ya jika hanya mengunjungi Pulau Padar. Pemirsa juga wajib mampir ke Pulau Komodo, di mana pemirsa bisa melihat secara lebih dekat kehidupan komodo di habitat aslinya. Taman Nasional Komodo merupakan rumah bagi sekitar 2.500 komodo. Pokoknya pemirsa akan terpukau deh melihat langsung hewan purba dengan panjang 3 meter dan berat sekitar 70 kg yang masih ada sampai sekarang. Meskipun begitu, pemirsa hanya bisa melihat hewan ini dari jarak 300 meter ya, sebab komodo merupakan hewan buas. Selain itu, air liurnya pun mengandung racun. Jadi pemirsa perlu tetap waspada. Pengalaman langka seperti ini tentunya hanya bisa pemirsa temukan di Indonesia, negeri kita tercinta. Jadi jangan lupa untuk memasukkan Taman Nasional Komodo ke dalam bucket list liburan pemirsa ya. Baik pemirsa, di penghujung acara kami informasikan kepada Anda agenda DPR RI pada hari ini Senin 19 September 2022. Pada pukul 10 pagi nanti Komisi 2 DPR RI akan menggelar rapat kerja dengan Menteri ATR BPN dengan agenda pembahasan Pagu Anggaran 2023. Lalu ada pula nih di Komisi 11 DPR RI pemirsa yang akan melaksanakan fit and proper test calon anggota BPK Republik Indonesia periode 2022 hingga 2027. Dan pemirsa, di siang hari pada pukul 13.30 Badan Legislasi atau Balik DPR RI akan mengadakan rapat pleno terkait penjelasan pengusul atas RUU Mahkamah Konstitusi. Juga pada pukul 14 Komisi 6 akan mengadakan rapat dengar pendapat dengan PT Pupuk Indonesia. Sejumlah agenda dan program DPR RI lainnya pemirsa juga dapat Anda saksikan secara langsung di TVR Parlemen melalui kanal utama
kanal komisi, dan kanal alat kelengkapan dewan lainnya yang dapat Anda akses di tvr.dpr.go.id. Dan pemirsa TVR Parlemen, demikian TVR 09 edisi pagi ini. Kami ingatkan untuk tetap waspada pada persebaran virus COVID-19 dan tetap patuhi protokol kesehatan. Segenap kru TVR Parlemen yang bertugas mengucapkan terima kasih pemirsa telah menyaksikan TVR 09 pada pagi hari ini. Saya Anggun Oktarini dan tentu saja rekan saya Alfat Rizky. Sampai bertemu kembali di TVR 09 esok pagi. TVR Parlemen, referensi Indonesia.